Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Atalia Nur Hasana dengan NPM 30123041 Prodi Hukum Universitas Teknologi Digital. Pada video kali ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dimana di dalamnya menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan atau bahasa nasional yang digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri resmi dijadikan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda. Pada sejarah lahirnya bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang digunakan pada abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Penggunaan bahasa Melayu tersebut dapat dibuktikan dari sebuah prasasti di Palembang pada tahun 683 yang penulisannya masih menggunakan bahasa Melayu. Yang dimana sejak saat itu bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh rakyat yang tinggal di Selat Malaka. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu mulai beralih fungsi sebagai linguana franca atau bahasa perhubungan antar golongan, pedagang, dan kerjaan yang terus meluas di Nusantara. Perluasan ini terus berlanjut hingga abad ke-17 ketika Belanda menduduki Indonesia. Pada abad ke-20, rakyat Indonesia merasa butuh bersatu untuk bisa mengikat mereka sebagai bangsa yang bersatu. Saat sejak itu, bahasa Melayu pun distandarkan oleh rakyat tanah air yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia. Sesuai usulan dari Muhammad Yamin dalam Kongres Sumpah Pemuda bahwa beliau menyumbangkan ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dapat diartikan sebagai bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk berkomunikasi antar sesama. Selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa internasional. Bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dicanangkan dalam Kongres Internasional pada 28 Oktober sampai 1 November 2018 di Jakarta. Salah satu bukti bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa internasional adalah adanya buku-buku berbahasa Indonesia untuk para penutur asing. Setelah sejarah bahasa Indonesia, kemudian bahasa Indonesia berkembang. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan dan masuk dalam 3 kategori, yaitu bahasa pemersatu, bahasa resmi negara, dan juga bahasa internasional. Dalam bahasa pemersatu, bahasa Indonesia diikrarkan oleh para pemuda pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dalam hal ini telah menjadi bahasa pemersatu yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua ada bahasa resmi negara, merupakan bahasa resmi negara sejak ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi yang menjadi fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Kemudian sebagai bahasa internasional, merupakan bahasa yang berkembang sebagai bahasa internasional. Hal ini dicanangkan pada Kongres Internasional Bahasa Indonesia yang diadakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 1 November 2018. Tercatat juga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan juga ikut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya pada pasal 44 ayat 1. Salah satu bukti dari tindak lanjut bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional adanya tenaga dan buku-buku bahasa Indonesia bagi penutur asing. Tujuan dari mempelajari bahasa Indonesia sendiri terdapat tujuan utamanya, yaitu pada pembelajaran suatu bahasa yakni merupakan peran penting di dalam perkembangan intelektual dan emosi siswa sebagai penunjang keberhasilan dalam mempelajari pelajaran yang lainnya. Adapun dalam pembelajaran bahasa di bangku sekolah sebagai pembantu para siswa untuk mengenal dirinya sendiri, budayanya, budaya orang lain, belajar untuk menyampaikan gagasan, serta mampu menggunakan kemampuan imajinatif dan analisis yang terdapat pada masing-masing diri. Di samping itu, pembelajaran bahasa juga dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dan berbagai pengalaman untuk saling mempelajari satu sama lain. Mempelajari bahasa Indonesia juga dapat membuat kita lebih terampil dalam berbahasa Indonesia, seperti yang sering kita lakukan di suatu instalasi atau
sekolah, yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan mendengar. Selain itu, para siswa atau mahasiswa juga diharapkan mampu berekspresi dan lebih menikmati sastra seperti puisi, pantun, gurindam, dan lain-lain. Dengan mempelajari bahasa Indonesia, para siswa diharapkan mampu membaca dan memperluas wawasan mereka serta bisa memperhalus budi pekerti dan juga bisa semakin menghargai bahasa Indonesia dan bangga terhadap bahasa pemersatu bangsa tersebut. Mahasiswa harus dapat mempertahankan tradisi dan kearifan lokal yang telah diwariskan sejak dulu sebagai identitas bangsa, sehingga budaya yang telah ada akan terus tetap terjaga kelestariannya. Kesadaran masyarakat dalam menjaga, mempertahankan, dan juga melestarikan budaya lokal sekarang ini masih sangat minim. Masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih praktis, asik, dan sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita harus tahu bagaimana caranya agar kearifan budaya lokal terus tetap bertahan sejalan dengan arusnya globalisasi. Pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus-menerus, terarah, dan terpandu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap abadi, bersifat dinamis, luas, selektif, dan melokal. Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai kearifan lokal, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luas, dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Menjaga dan melestarikan budaya Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan culture experience atau pengalaman budaya. Dalam pengalaman budaya merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam pengalaman kultural. Contohnya, ketika kebudayaan itu bentuknya dalam tarian tradisional, maka mahasiswa maupun masyarakatnya sendiri dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut, dan dapat dipentaskan setiap tahun atau setiap bulan dalam acara-acara tertentu atau diadakannya festival-festival besar, atau dengan cara lain seperti membuka pusat pelatihan sanggar, kegiatan ekstrakurikuler, mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa, dan lain-lain. Kemudian ada kultur knowledge atau pengetahuan budaya, merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat sesuatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsikan ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan proteksi pariwisata daerah. Dengan demikian, para mahasiswa dapat memperkaya pengetahuan tentang kebudayaan sendiri, kemudian memiliki rasa cinta dan bangga pada budaya sendiri. Generasi bangsa Indonesia, khususnya mahasiswa, harus mempunyai rasa kebangsaan dan bisa menampilkan budaya nasional di setiap momen. Salah satunya untuk menjadikan budaya terasa unik untuk dipelajari dan diterapkan, tentunya melakukan dengan bangga sehingga orang yang melihatnya pun ikut tertarik dan ikut mencintainya. Kemudian ada mengenalkan budaya kepada orang lain. Jika kita sebagai mahasiswa sudah memahami budaya sendiri, kita dapat memperkenalkan budaya sendiri kepada orang lain. Kita dapat mengajarkannya pada orang-orang yang ada di sekitar. Contohnya mengajarkan beberapa kosakata dalam bahasa daerah, mengajarkan tarian tradisional, cara memainkan alat musik, cara membatik, cara membuat wayang kulit, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa sekaligus belajar tentang budaya dari orang yang kita kenalkan atau yang kita kenal. Dengan begitu, budaya tradisional akan semakin dikenal oleh banyak orang. Dalam pengaplikasiannya, peran mahasiswa dalam rangka mempertahankan eksistensi kebudayaan bangsa Indonesia sebagai identitas nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu agent of change atau agen perubahan. Kemudian ada moral force atau kekuatan moral, dan juga ada iron stock, yang dimana agent of change merupakan cara memfilter kebudayaan asing yang masuk dalam masyarakat Indonesia. Kemudian moral force atau kekuatan moral, yaitu mahasiswa dituntut untuk menjadi insan yang berkualitas dan teladan bagi masyarakat. Kemudian iron stock merupakan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa melalui pendidikan diharapkan mampu mengantisipasi masa depan yang senantiasa berubah terkait dengan budaya, bangsa, serta negara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga salah, dan semoga dapat menginspirasi banyak orang. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.